101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 9 pagi di Radio Kota Batik bersama Ines Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan perpanjangan waktu tenor penempatan saldo anggaran lebih atau SAL diperbankan hingga setahun yang diminta oleh Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dapat mendukung ekspansi kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menilai tenor SAL yang diperpanjang akan semakin baik untuk penyaluran kredit oleh bank plat merah. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nantikan info selanjutnya jam 10 pagi. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan 3 pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan? Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya? Dari kawasan Kurinci 7 Pekalongan, FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa kembali untuk hari Kamis edisi 9 Juli 2026. Semoga saja kawan-kawan di rumah semua dalam keadaan sehat, semuanya bersemangat. Dan baru saja kita sudah dengarkan sebagai pembuka kebersamaan kita untuk pagi hari ini kata mutiara dari Pitagoras ya. Kalau kawan-kawan ketahui, Pitagoras seorang filsuf dan juga matematikawan dari Yunani kuno yang hidup di sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Dia lahir di Samos dan kemudian mendirikan sebuah komunitas filsafat di Kroton ya, atau sekarang menjadi bagian dari Italia. Dan dia paling dikenal karena teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa segitiga siku-siku adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Namun pagi hari ini kita tidak akan membahas berkaitan dengan teorema Pitagoras ya, karena pagi ini yang lebih spesial, yang lebih penting, dan barangkali kawan-kawan di rumah juga sudah mengetahui informasi, kita kehadiran kawan-kawan narasumber tamu istimewa untuk sosialisasi Undang-Undang Cukai, pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Seperti kita ketahui bersama, peredaran rokok ilegal ini masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian ataupun juga mendapat perhatian bersama. Ya, selain merugikan negara karena mengurangi penerimaan cukai, rokok ilegal juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat juga dan berpotensi membahayakan konsumen karena tidak melalui ketentuan yang berlaku, dan tentunya melalui sinergi antara pemerintah Kota Pekalongan, kemudian kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Ini ada cukup banyak upaya, baik itu edukasi, pengawasan, bahkan penindakan yang dilakukan agar masyarakat terus
memahami ya seperti apa ciri-ciri rokok ilegal serta turut berperan serta aktif dalam memberantas peredarannya. Nah, untuk mengupas tema kita lebih dalam sudah hadir bersama kita narasumber yang pasti sangat kompeten. Ada Ibu Wakil Wali Kota Pekalongan, kemudian ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tegal ya. Harapannya semoga perbincangan pagi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kita mengenali, kita menolak atau mungkin kita melaporkan peredaran rokok ilegal demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan juga pembangunan Kota Pekalongan yang semakin maju. Silakan untuk atensi dan juga pertanyaan dari kawan-kawan pendengar di rumah bisa disampaikan melalui 424474, kemudian WA 0855420912, juga di live chatting YouTube Radio Kota Batik Pekalongan ya, karena pagi ini 3 kanal bisa kawan-kawan manfaatkan untuk menyimak secara langsung ya, baik di FM 91,2, kemudian live streaming rkb.pekalongankota.go.id serta YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Yang pasti selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu narasumber untuk pagi hari ini yang terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbagi informasi, kita bisa membagikan edukasi begitu Bapak Ibu kepada masyarakat Kota Pekalongan melalui siaran pagi hari ini. Yang pertama saya menyapa ada Ibu Wakil Wali Kota Pekalongan, Ibu Hajah Balkis Diab SE SAGMM. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi para pemirsa Batik TV yang saya sayangi. Iya, Radio Kota Batik Ibu. Batik TV. Sorry. Aduh, saking cintanya dengan Batik dari Radio RKB yang kita banggakan bersama. Senang sekali hari ini kita bisa berkomunikasi kembali ya. Oke, baik, sehat, semangat, bahagia. Iya, yang di sini juga semuanya bahagia gitu ya. Bisa ketemu Ibu, Pak Arif dan juga Pak Afla. Baik, selain ada Bu Balkis pagi ini seperti yang tadi saya informasikan ada Kepala Diskominfo Kota Pekalongan Pak Arif Karyadi SO. Selamat pagi Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RKB, salam sehat semua. Iya, bahagia semangat, selalu. Bahagia selalu, Masya Allah. Iya, Karena bahagia itu mempengaruhi imun tubuh gitu ya Pak ya. Jadi semangatnya sekali. jadi lebih kuat. membara. Iya betul. Oke, baik. Dan yang tidak ketinggalan ini ada kawan-kawan dari KPPBC Tegal, ada Pak Aflahul ya. Beliau kasih kepatuhan internal dan penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tegal. Selamat pagi Pak Afla, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Tri. Selamat pagi juga Bu Wakil Wali Kota dan Pak Kadis Kominfo. Terima kasih sudah mengundang kami. Salam kenal buat warga Pekalongan khususnya. Terima kasih. Oke, baik. Dan harapannya ke depan kita juga ada banyak informasi yang disampaikan kawan-kawan KPPBC Tegal begitu ya Pak ya. Entah itu cukai berkaitan dengan cukai ataupun informasi-informasi lainnya yang saya yakin bermanfaat untuk kawan-kawan pendengar di rumah. Tentunya kami akan selalu memberikan informasi yang up to date buat seluruh pendengar di Pekalongan khususnya. Iya. Informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka pemberantasan rokok ilegal kita. Baik. Dan sekali lagi hari ini kita membahas pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Saya ke Bu Balkis ya Bu ya. Kenapa sih Bu pemberantasan rokok ilegal menjadi perhatian pemerintah Kota Pekalongan Bu? Ya. Menarik sekali tema hari ini yaitu pemberantasan rokok ilegal. Dan ini sebelum saya bercerita kenapa diberantas, ini merupakan komitmen serius dari pemerintah Kota Pekalongan karena di sini yang dihadirkan tidak hanya para lelaki saja, tetapi perempuan juga kita ajak untuk bersama-sama membantu pemberantasan rokok ilegal ini. Nah, kemudian
kenapa rokok ilegal ini menjadi harus diberantas, tapi bareng-bareng, nggak bisa hanya memakai mungkin dari APH ataupun dari Bea Cukai saja atau dari Mas Arief sebagai bagian dari Kominfo di Kota Pekalongan. Nah, kita harus bersama-sama. Ada 3 hal yang menyebabkan rokok ilegal itu memang harus diberantas. Yang pertama, dengan adanya rokok ilegal ini membuat suasana industri menjadi tidak sehat ya, karena persaingan bisnis juga di satu sisi ada pabrik rokok yang memang legal, tetapi di sisi lain juga ada yang ilegal dengan biaya yang lebih murah ya. Padahal yang legal-legal ini tuh udah baik-baik aja nih, sudah ditata oleh Pak Alfa dan teman-temannya. Nah, dengan adanya rokok ilegal ini merusak sistem secara keseluruhan. Kemudian yang kedua juga, rokok ilegal ini juga rokoknya tidak standar sehingga berdampak kepada kesehatan masyarakat. Dan karena berdampak kepada kesehatan masyarakat, kita nggak tahu diisinya itu apa saja. Kalau rokok legal itu sudah jelas ingredientnya, itu sudah melalui ada BP POM, cukai juga hadir, selalu hadir, tidak pernah ditinggal. Nah, sehingga secara umum lebih aman ya untuk dipakai oleh para konsumen perokok ini. Dan yang ketiga, yang ketiga nih jadi tadi pertama kesehatan masyarakat ya Mbak, kedua persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian juga dengan memberantas rokok ilegal juga perlindungan kesehatan masyarakat secara keseluruhan itu terjamin, karena yang terdampak kesehatan itu bukan hanya perokoknya saja, tetapi lingkungan sekitarnya juga ikut berdampak. Jadi sementara seperti itu, pemerintah sangat peduli dan setiap tahun kegiatan ini pasti digelar oleh pemerintah Kota Pekalongan, karena kita berharap di Kota Pekalongan ini semakin lama rasio rokok ilegal peredarannya semakin berkurang. Kalau harapannya tentu karena ini hadir dari Bea Cukai, Pak Alfa ratusan kilometer hadir di sini. Ada Pak Arief juga meninggalkan pekerjaan. Kita berharap ke depan bisa 0% untuk rokok ilegal ini. Seperti itu. Baik, bisa 0% peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. Salah satu di antaranya tadi adalah bagaimana perlindungan kesehatan dari masyarakat bisa terjaga dengan baik, karena itu tadi kalau kembali kepada bagaimana yang terpapar ini kan tidak hanya perokok aktif, tapi ada sebutan perokok pasif juga gitu ya, dan ini terkadang justru akan lebih berbahaya gitu. Nah, karena ini menjadi komitmen serius pemerintah Kota Pekalongan. Nah, mungkin kalau ke Pak Arief, peran dari Kominfo sendiri Bapak untuk mendukung gempur rokok ilegal seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Tri. Kami dari Dinas Kominfo memang punya tusi untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan sosialisasi terkait hal-hal baik dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekalongan maupun terkait yang rokok ilegal ini adalah terkait hal-hal yang negatif yang mungkin bisa berdampak pada pengguna. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita memberikan sosialisasi melalui media luar ruang seperti baliho, spanduk sudah kita pasang di masing-masing kecamatan ada 1. Kemudian di masing-masing kelurahan kita juga pasang, sehingga ketika masyarakat lewat atau masyarakat membutuhkan pelayanan di kelurahan bisa melihat spanduk itu. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan media elektronik. Seperti pagi ini kita dialog di radio RKP yang tercinta ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Batik TV. Kemudian yang ketiga, kita juga ada media yang di medsos. Kita juga ada medsos yang milik Pemkot, kita juga gunakan untuk memberikan sosialisasi ini. Mungkin itu Mbak Tri. Baik. Jadi medianya cukup banyak ya yang dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal. Tapi kenapa sih Pak sosialisasi ke masyarakat penting dilakukan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal Pak Arief? Jelas penting ini Mbak, karena
informasi terkait rokok ilegal ini harus sampai ke masyarakat, terutama kepada anak-anak muda, generasi muda kita ini yang biasanya masih nyoba-nyoba pingin rokok, baik. tapi uangnya nggak punya, nyarinya yang rokok-rokok yang murah, sekedar bisa ngebul, padahal itu kan sangat berbahaya buat mereka. Ya kan, kita tidak tahu seperti yang sampaikan Bu Wakil Wali Kota tadi bahwa komposisi yang terkandung di rokok ilegal ini tidak terkontrol, sehingga bisa jadi itu sangat membahayakan buat mereka, dan itu penting. Satu lagi tadi memang kita juga kadang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Mbak, tatap muka, untuk memberikan edukasi kepada pelajar bahwa sebetulnya jajan panganan itu lebih kenyang daripada beli rokok, mungkin seperti itu. Oke, baik. Tapi ada fokus Bapak mungkin di tahun 2026 ini sosialisasi masif ini dilakukan ke yang mana begitu Pak? Memang ke pelajar ataukah yang seperti apa Pak Arief? Kalau audiennya kita rata, Mbak. Kita memang tidak ada fokus dari tahun ke tahun, kita rata, kita presentasikan sama. Karena mohon maaf, kita lihat peredaran rokok ini juga tidak hanya fokus ke satu segmen ya, entah itu umur atau apa, tapi memang sudah merata. Dan bahkan mungkin pengalaman kita selama beberapa tahun ini, kita kerjasama dengan Satpol, dengan Bea Cukai, itu penjualnya sudah lebih pintar, semakin pintar ya Pak Alfa ya. Nah, jadi yang kita genjot memang konsumennya, jangan sampai mereka ini mengorbankan kesehatan demi apa yang mereka biasa lakukan, seperti itu Mbak Tri. Oke, baik. Jadi sasarannya untuk semua lapisan masyarakat, begitu ya. Dan memang kalau untuk para pelajar, ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Arief bahwa mereka usia-usia yang mencari jati diri ya Pak ya. Mencari jati diri, coba-coba. Salah satu di antaranya mereka kenal adalah rokok itu tadi. Mau beli rokok yang beneran. Harganya mahal gitu ya Pak ya. Mahal. Jadi mereka nyobanya dengan mengkonsumsi rokok ilegal. Oke. Sudah disampaikan oleh Bu Balkis bagaimana komitmen serius pemerintah Kota Pekalongan dalam peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. Kemudian termasuk Pak Arief bagaimana sosialisasi masif terus dilakukan kepada semua lapisan masyarakat. Pak Afla, ada mungkin ya, ini berarti kita menyasar ke yang generasi muda. Ciri-ciri rokok ilegal yang perlu diketahui itu yang seperti apa sih Pak? Ya, mungkin Mbak Tri, mungkin sebelum saya masuk ke yang ciri-ciri. Siap. Kalau tadi Pak Kadis dan Bu Wakil Wali Kota menyinggung soal anak-anak kita yang pada membeli rokok ya, walaupun yang legal ya. Iya. Sebetulnya pemerintah juga sebenarnya sudah membuat suatu aturan. Itu ada larangan menjual atau menyerahkan rokok itu kepada yang usia di bawah 18. Jadi kalau teman-teman kita, mungkin masyarakat atau melihat ada kadang-kadang kesalahan orang tua juga sih ya, menyuruh anaknya tolong belikan rokok ke warung. Nah, itu juga satu harus secara tidak langsung memperkenalkan. Nah, itu yang harus, kalau saya sih di dalam sosialisasi kan selalu pertanyaannya kadang-kadang kenapa tidak pabriknya sih yang ditutup. Nah, tapi kan saya selalu menjawab, kalau pabrik rokok ilegal itu kan tidak terlihat secara ini dan sembunyi-sembunyi selalu ya. Itu. Jadi kalau saya lebih mengajak lah. Jadi kalau kembali ke tadi, saya tuh inginnya mengajak masyarakat dari diri kita dulu, dari keluarga kita dulu, untuk tidak membeli rokok ilegal. Nah, nanti masuk ke ciri-ciri rokok ilegal. Rokok ilegal itu kalau ciri-ciri yang paling mudah saat ini yang masif beredar itu adalah rokok-rokok yang tanpa pita cukai, Mbak Tri. Tanpa pita cukai, ya. Baik. Kalau secara data kita di tahun 2025 itu hampir 90, kemarin saya dapat data itu 96,5% peredaran rokok ilegal itu rokok yang tanpa pita, rokok polos. Nah, selain rokok polos kan ada 4 kategori lagi. Baik.
Yang kedua, rokok yang pita cukainya palsu. Kemudian ada yang pita cukai bekas, ada juga yang pita cukainya berbeda. Itu terbagi menjadi dua, berbeda dari sisi salah personalisasi dan dari sisi salah peruntukan. Nah, itu ciri-ciri rokok ilegal itu kalau yang saat ini itu Mbak Tri. Okay. Nah, nanti kalau secara jelasnya nanti kita bisa sampaikan yang masalah rokok yang berbeda itu seperti apa. Tapi intinya rokok-rokok ilegal kalau untuk saat ini yang paling masif adalah yang polos, yang tanpa pita cukai. Tanpa pita cukai. Baik, bahkan di 2025 96,55% rokok ilegal yang beredar itu tanpa dari hasil tangkapan atau hasil operasi lah ya. Hasil operasi itu 96,5% itu rokoknya rokok polos. Rokok polos tanpa pita cukai. Dan silakan untuk Anda kawan-kawan pendengar di rumah yang barangkali ada pertanyaan untuk bisa disampaikan ke narasumber kita pagi hari ini, bergabung bersama kami, manfaatkan WA Center 0855420912. Kemudian Anda juga bisa bergabung di live YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Dan jangan lupa untuk bisa menyertakan nama, kemudian alamat domisili tempat tinggal Anda untuk memudahkan kami menyapa Anda, juga menyampaikan informasi tersebut kepada kawan-kawan narasumber kita untuk pagi hari ini. Tetap stay tune, kita jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap stay tune untuk kebersamaan kita live talk show pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Ingin kuliah dan meraih gelar sarjana tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas harian? Kini saatnya bergabung bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka membuka penerimaan mahasiswa baru untuk berbagai program studi menarik dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan berkualitas. Kuliah bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, melalui pembelajaran online maupun tutorial tatap muka di Salut Gedung Uni. Keunggulan Universitas Terbuka terakreditasi BANPT, biaya terjangkau, jadwal belajar fleksibel, dan sangat cocok bagi pekerja, ibu rumah tangga, maupun lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran jalur RPL dibuka sampai 24 Juni 2026 dan jalur non-RPL sampai 22 Juli 2026. Kunjungi link pendaftaran di bit.ly/camaba_salut_kdw atau datang langsung ke Kompleks Gedung PCNU Kabupaten Pekalongan di Jalan Raya Karangdowo nomor 9 Gedung Uni. Telepon 085 786 683 759. Salut Gedung Uni siap membantu seluruh proses pendaftaran Anda. Universitas Terbuka, kuliah fleksibel, berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Mas,
Wis tau ngubungi call center 112 apa durung? Ya wis lah, pas sik dong tuku nomor karo HP anyar kae. Kudu kuwi, Mis. Call center 112 iki sing nggo gawat darurat kae, kaya kobongan, kecelakaan, banjir, gempa, ana wit-witan ambruk, listrik mati. Pokoke nek ana kejadian-kejadian sing darurat tur penting sing kudu langsung ditangani, iku jarene kon langsung hubungi 112. Gratis tis, Mis. Insyaallah langsung ditanggepi. Oh, ngono to. Dalam keadaan darurat, pastikan masyarakat Kota Pekalongan menghubungi call center 112 Pusat Layanan Kegawat Daruratan. Call center 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat untuk melayani masyarakat dalam penanganan kejadian gawat darurat yang mudah diingat dan dihubungi dalam waktu 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu, non-stop untuk semua operator secara gratis. Adapun jenis layanannya antara lain layanan gawat darurat, layanan gawat tidak darurat, dan layanan informasi. Call center 112, sistem pelayanan masyarakat yang terpadu sebagai solusi dalam melayani kegawat daruratan yang terintegrasi dan profesional. Baik kawan, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di live talk show pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Tadi diinformasikan oleh Pak Afla ciri-ciri rokok ilegal yang perlu diketahui oleh masyarakat secara umum ya. Ternyata dari hasil penindakan yang dilakukan di tahun 2025 adalah rokok tanpa pita cukai atau rokok polos atau cukainya palsu atau cukainya bekas dan beberapa yang lainnya. Nah ternyata ini ada pertanyaan, mungkin saya bisa langsung menyapa kawan pendengar karena relate dengan yang disampaikan Pak Afla tadi. Ini ada Pak Abbas di Comal. Mau nanya Bapak Ibu, sekarang banyak merek rokok yang baru dan aneh-aneh. Apakah itu legal semua? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dan di sisi lain, rokok katanya mengganggu kesehatan. Lain halnya ada pemasukan dari rokok ke pemerintah. Terus kita hanya memilih kesehatan atau pemasukan? Mohon penjelasannya. Terima kasih untuk Bu Wakil Wali Kota dan juga narasumber yang lain. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Abbas ya. Pak Abbas di Comal. Pak Abbas di Comal nih ya. Ya saya coba bantu menjabarkan. Memang pertanyaan ini paling sering ditanyakan dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun acara-acara ini ya Mbak. Mau kita talk show, mau apa itu kadang-kadang kalau yang live banyak pertanyaan seperti itu Mbak. Memang salah satu ciri-ciri rokok palsu itu kan tadi rokoknya rokok-rokok baru, tapi belum tentu ilegal sebetulnya karena karena mungkin dia belum sempat mengiklankan atau apa, karena untuk biaya seperti itu kan lumayan besar ya. Tapi data-data rokok-rokok legal kalau kadang-kadang mirip misalnya dengan contoh, ya itu yang patut kita curigai. Tapi kalau di beredaran itu rokok-rokok itu tidak menggunakan pita cukai, ya itu otomatis itu rokok. Yang paling mudah mengidentifikasi rokok ilegal itu kan itu rokok-rokok yang tidak ada pita cukainya. Memang kalau sudah pakai pita cukai palsu dan lain-lain itu kan prosesnya agak panjang, harus dibuktikan dulu apakah pita cukainya palsu atau tidak. Misalnya ada rokok-rokok aneh nih, kadang-kadang kan rokok-rokok yang mirip-mirip dengan produk yang dijual di yang legal ya. Yang legal gitu ya Pak ya. Baik. Contoh dia meniru produknya PTA misalnya kan yang sudah beredar. Nah itu kadang-kadang masyarakat mungkin sedikit terkecoh. Nah, itu akhirnya kok rokok perasaan beli rokoknya sama dengan ini. Ternyata dihisap berbeda. Itu patut kita curigai ya bahwa itu rokok legal atau ilegal. Baik. Tapi untuk menyatakan legal atau ilegal kalau tanpa pita cukai sudah pasti itu ilegal. Karena salah satu fungsi pita cukai kan untuk menandakan bahwa produk itu sudah bayar cukai.
Nah, itu salah satu yang paling mudah untuk mengidentifikasi rokok ilegal, itu salah satunya itu. Makanya saya tadi sampaikan di 2025 itu mayoritas hampir di atas 90% ya. Itu yang beredar adalah rokok-rokok yang tanpa pita cukai. Baik. Nah, kalau untuk masalah dengan kesehatan ini, saya juga selalu mendapat pertanyaan yang seperti ini, Mbak Tri. Baik, iya. Iya, banyak kadang-kadang, apalagi kalau sudah melibatkan audiens yang dari sisi kesehatan. Baik. Kalau di PKK itu di Pokja 2 kalau tidak salah ya Bu ya. Oke, iya. Itu selalu pertanyaan sama Bu. Saking seringnya ketemu. Iya, saya sering memberikan itu. Saya walaupun baru 4 bulan itu saya sudah termasuk seluruh 7 kabupaten kota sudah saya ini, dan sama, hampir sama dengan Pak Abbas nih pertanyaannya, apa kesehatan atau penerimaan. Jadi kalau soal penerimaan mungkin saya bisa memberikan fakta yang ada di pemerintah kita. Pemerintah kita itu kan membutuhkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Nah, baik. Salah satu data yang mungkin bisa saya sampaikan Mbak Tri. Iya. Penerimaan cukai kita di tahun 2025 itu secara nasional itu mencapai 220 triliun. Itu dari cukai hasil tembakau. Jadi kalau nilai sebesar itu kemudian dikorbankan, akhirnya misalnya lah masyarakat kita akhirnya menolak semua rokok yang beredar di kita. Itu berarti kita harus siap-siap kehilangan 220 triliun yang di tahun 2025 itu. Di tahun 2026 ini target kita untuk cukai itu hasil tembakau itu 225 triliun Mbak Tri. Baik. Nah, berarti sebetulnya kalau masyarakat memahami betul fungsi dari cukai yang akan dipungut oleh pemerintah, itu nilainya cukup besar. Nah, kalau banyak bersaing rokok ilegal, otomatis secara perhitungan berarti kan nilai cukai kita akan turun. Iya. Nah, kalau jumlah perokok itu kan pertumbuhannya kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan jadi kalau ada perokok lama maupun perokok baru misalnya, perokok lama bergeser ke rokok ilegal, ya yang tadinya dia membeli rokok legal masuk penerimaan ke negara, dia membeli rokok ilegal otomatis hilanglah itu sebagian. Nah itu yang faktor itu yang ini. Kalau untuk kesehatan memang tadi sudah disampaikan sama Bu Wakil Wali Kota tadi ya. Memang betul rokok-rokok yang ilegal itu kalau kita lihat ya, ini bagi para pendengar yang sudah pernah nih, mudah-mudahan dengan mendengarkan ini berhenti membeli rokok ilegal. Iya. Walaupun tertera di situ ada kadar nikotin, ada kadar tar di dalam rokok ilegal itu. Ya kami dari Bea Cukai tidak bisa menjamin. Oke. Ya, menjamin bahwa kandungan tar nikotinnya sebesar sesuai itu. yang Tapi kalau yang rokok-rokok legal kan sudah pasti tadi Bu Wakil Wali Kota nanti bisa menambahkan bagaimana proses pada saat perizinan awal itu sudah ini oleh pemerintah daerah yang akan memberikan ini. Mungkin itu Mbak Tri yang bisa sampaikan buat Pak Abbas ya. Terima kasih. Dampak salah satu diantaranya adalah bagaimana kalau masyarakat membeli rokok ilegal adalah cukai hasil tembakau yang sudah ditargetkan pemerintah barangkali tidak bisa tercapai. Sudah pasti. Iya. Sudah pasti. Semakin banyaknya. Dampak yang lainnya seperti apa, Pak Aflah? Peredaran rokok ilegal terhadap negara ataupun masyarakat? Dampak lain terhadap negara kalau peredaran rokok ilegal ini ya Mbak ya. Ya. Ya salah satu prinsip yang itu selain penerimaan memang ya tadi faktor kesehatan itu yang tidak bisa dijamin kepada masyarakat, karena iya betul mungkin dengan kondisi kadar yang tidak bisa kita pantau secara ini juga termasuk salah satu efeknya juga dana bagi hasil cukai Mbak. Iya. Yang pasti dengan turunnya penerimaan cukai hasil tembakau berimbas pada misalnya ya berkurang juga dana bagi hasil cukai yang bisa disalurkan ke pemerintah daerah untuk membiayai segala macam, karena dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini
kalau saya lihat bagi daerah-daerah yang memiliki kebun tembakau, punya industri rokok, itu sangat-sangat membantu buat pemerintah daerah. Iya. Gitu. Ya, ke masyarakatnya adalah dari itu Pak ya, anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima oleh pemerintah daerah. Ini kan peruntukannya juga banyak, termasuk di Kota Pekalongan ya Pak ya, kegiatan pelatihan-pelatihan gitu ya yang diberikan ke masyarakat. Kesehatan juga, oke. Nanti mungkin Pak Arief bisa sampaikan atau Ibu, sektor apa saja sih yang barangkali begitu ya bisa ataupun mendapatkan anggaran dari DBHCHT Kota Pekalongan. Dan untuk pertanyaan yang lainnya, terima kasih. Saya nanti sapa kembali Anda satu persatu. Untuk pagi hari ini sudah banyak sebenarnya yang bergabung baik di WA Center ataupun YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Ini ada akun @bertaniofficial mendukung penuh pemberantasan rokok ilegal. Namun juga dilematis Bapak Ibu karena petani tembakau juga perlu adanya penjualan hasilnya dan tidak tahu itu mau dibikin rokok legal atau ilegal. Monggo, mungkin ada yang ingin menanggapi dari Bertani Official, Pak Aflah, silakan Pak. Terima kasih Mbak Tri. Kebetulan pengawasan kan hasil tembakau itu adalah salah satu awal atau hilirisasi dari produk yang akan dikenakan cukai. Cukai, baik. Ya tadi. Memang agak-agak dilematis ya, teman-teman petani kita ini kan kadang-kadang tidak tahu pembeli rokoknya itu akan memproduksi rokok ilegal atau legal. Nah, seharusnya memang ada kelompok yang bisa menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar yang memiliki NPPKC namanya ya. Jadi para pabrik rokok yang sudah terdaftar itu kan dia pasti sudah dikenal inilah. Saya yakin para petani tembakau ini kan tahu. Kadang-kadang memang yang datang ke kebun itu kan ya calo-calo mungkin ya. Nah itu yang harus diwaspadai karena belum tahu itu tahu-tahu yang beli ternyata akan dibikin rokok ilegal. Saya sangat terima kasih Pak tadi Bertani Official. Bertani Office yang mendukung untuk membasmi peredaran rokok ilegal. Jadi mungkin diawali dengan tadi pada saat akan menjual hasil pertaniannya itu betul-betul dimitigasi dulu apakah betul-betul itu produsen yang legal. Nah, itu yang bisa mungkin salah satunya itu Mbak yang bisa diantisipasi. Yang diantisipasi adalah untuk para petani ini benar-benar memastikan gitu ya Pak ya, bahwa yang beli produk tembakaunya adalah produsen legal. Oke, dan terima kasih untuk semuanya sekali lagi yang sudah bergabung dan pastinya banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung gempur rokok ilegal. Mungkin Ibu atau Pak Arief bisa disampaikan selama ini langkah-langkah seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung gempur rokok ilegal, Ibu. Monggo. Ya, baik, langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah Kota Pekalongan untuk mendukung gempur rokok ilegal ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Ini saya stretching lagi. Siap, baik. Ada 3 hal. Yang pertama tentu tadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita tidak pernah bosan-bosannya, Pak Arief ini punya program setiap bulan. Pasti ada program khusus yang nanti dilakukan kepada masyarakat, baik pelaku usaha dan berbagai kelompok masyarakat mengenai tadi ciri-ciri rokok ilegal, kemudian apa sih kerugiannya dengan mengkonsumsi rokok ilegal ini, dan kita menyasarnya ini memang sekali lagi kita ingin benar-benar peredaran rokok ilegal ini di Kota Pekalongan semakin hari semakin berkurang. Maka tidak hanya mengajak bapak-bapak saja, biasanya yang diajak itu para ABK kapal juga pernah kita ajak sosialisasi. Kemudian juga dengan para perempuan, waktu itu ada sosialisasi dengan tim penggerak PKK, kemudian juga dengan organisasi wanita, pelajar-pelajar juga. Jadi dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menyasar
konsumen perokok saja, tetapi kita memang ingin benar-benar melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Iya. Kemudian juga kita juga menambahkan langkah konkret dengan bersinergi dengan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Harapannya dengan melibatkan aparat penegak hukum ini semakin mempercepat untuk pemberantasan rokok ilegal ini. Dan yang terakhir, kita saat ini memang kan era digital. Baik, iya. Ya, tentu semua orang sekarang ini tua muda pasti rata-rata punya HP lah. Iya, semuanya gadget. Nggak ada HP-nya yang nggak, iya apa tuh? Yang Android dia. Android. Iya. Ya, yakin saya semua tuh punya Android. Mbak tukang sayur, semua itu punya semua ya. Nah, maka kita juga menyasar sosialisasi ini lewat media digital ya. Baik di medsos, kemudian ya salah satunya juga dengan Radio Kota Batik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah konkret pemerintah untuk memberantas rokok ilegal ini. Oke, baik. Kalau ke Pak Arief, cara memastikan informasi tentang rokok ilegal bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Tri. Kita kan selalu mengadakan yang namanya evaluasi. Iya. Evaluasi terkait semua apa yang sudah kita lakukan. Termasuk dengan RKB ini kan kadang-kadang kita survei ya, meskipun nggak pakai lembaga yang resmi, itu kita kadang coba tanya, misalkan ada pertanyaan dari pembaca atau dari pendengar, kita tanya mereka asalnya dari mana, sehingga kita tahu posisinya mereka itu di mana, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan itu sudah sampai sejauh mana. Oke. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau yang tatap muka kan kita sudah jelas, sudah tahu siapa sasarannya. Mungkin seperti itu Mbak Tri. Oke, baik. Jadi ada monitoring, ada evaluasi yang dilakukan dari sosialisasi yang dilaksanakan. Dan sesaat lagi kita bakal menyapa satu persatu kawan-kawan yang sudah bergabung melalui WA Center Radio Kota Batik 0855420912 yang tidak sabar pertanyaan saya disampaikan ke narasumber. Tetap stay tune di Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Tadi toh ada yang nanyain soal usaha saya loh. Katanya sih dari sensus ekonomi. Oh ya? Emang buat apa sih tanya-tanya? Kayak penting aja. Katanya sih penting banget buat data usaha, biar pemerintah bisa bikin kebijakan yang pas. Terus aman gak datanya? Aman. Katanya sih cuma buat statistik. Yang penting kita jawab jujur aja. Oh gitu. Ya udah, kalau nanti ada petugas datang, aku terima aja deh. Iyalah, biar usaha kita bisa ikut berkembang. Mari dukung sensus ekonomi 2026. Terima petugas dari Badan Pusat Statistik dengan baik. Berikan data yang jujur, lengkap, dan apa adanya. Karena dari data yang akurat bisa membangun ekonomi yang lebih kuat. Ayah bunda ingin putra-putri tumbuh menjadi generasi cerdas, berakhlakul karimah, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Yuk bergabung bersama di Sekolah Ramah Anak TK Mahat Islam. Kini PPDB TK Mahat Islam telah dibuka dengan berbagai program unggulan, private qiraati, tahfiz dan hafalan islami, program Obama, optimalisasi potensi, bakat dan minat anak, pembelajaran kreatif berbasis tim, serta pembiasaan ibadah dan pembentukan karakter islami. Didukung fasilitas yang nyaman dan ramah anak berupa ruang kelas ber-AC, arena bermain dan alat permainan edukatif, sarana pembelajaran islami, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, serta dilengkapi CCTV untuk mendukung keamanan dan kenyamanan anak selama belajar. Gratis biaya pendaftaran dan diskon uang pangkal 10%. Segera daftarkan putra-putri ayah bunda sekarang juga. Formulir pendaftaran dan brosur bisa diambil di Radio Kota Batik atau datang langsung ke TK Mahat Islam Pekalongan, Jalan Kintamani nomor 13,
Pekalongan. Informasi dan pendaftaran bisa hubungi 0285 422 336 atau 0858 6633 7880. Instagram @tkmahatislam, Facebook @tkmahatislam. TK Mahat Islam, tempat bermain, belajar, mengembangkan potensi dan bakat anak, serta bertumbuh menjadi generasi Islami yang berkarakter. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Baik, dilanjutkan kembali kebersamaan kita untuk program live talk show pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Masih bersama Ibu Wakil Wali Kota Pekalongan Haja Balkis Diap SESAG MM, kemudian Kepala Diskominfo Kota Pekalongan Pak Arif Karyadi Esos, dan juga Pak Aflahul Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tegal. Selamat pagi dan terima kasih kembali untuk Anda kawan-kawan yang tentunya masih setia bergabung untuk pagi hari ini, dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WA Center 0855420912. Harapannya yang kali pertama bergabung untuk bisa menyertakan nama, kemudian alamat domisili tempat tinggal untuk memudahkan kami menyapa Anda dan juga menyampaikan informasi-informasi tersebut ke narasumber kita untuk pagi hari ini. Matur nuwun. Untuk tadi saya sudah menyapa Pak Abbas di Comal, kemudian ada @bertani official di YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Kali ini ada Pak Khairuddin di Wiradesa. Beliau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Bu Balkis gitu, tapi nanti mungkin lebih pasnya ke siapa. Saya bacakan dulu pertanyaannya Ibu ya. Yang dilarang itu rokok ilegal. Kalau rokoknya semua baik, yang ilegal ataupun legal dilarang kan lebih bagus Bu, sebab rokok kan mudaratnya lebih banyak untuk kesehatan. Ini cocoknya ke Pak Afla ya. Nanti mungkin Ibu bisa menambahkan gitu ya Bu ya. Monggo Bapak. Dengan Pak siapa tadi? Pak Khairuddin di Wiradesa. Terima kasih Pak Khairuddin. Betul Pak. Ya memang mudarat merokok memang lebih banyak sih ya. Tapi terus terang orang merokok itu udah dari zaman Belanda ya. Kakek nenek moyang kita tuh dulu sudah merokok. Iya. Kalau kita sering lihat di film-film orang pakai serutu dan lain itu udah sebenarnya dari zaman Belanda sudah. Jadi
pelajaran merokok sebenarnya dari tempat zaman penjajah dulu kita juga yang memberikan pelajaran untuk merokok, Mbak. Okay. Nah, betul yang ini, karena merokok itu banyak mudaratnya atau apa. Akhirnya kan ada, kalau kita bicara, mohon maaf ini takutnya menimbulkan antara ini, karena ada beberapa mazhab ya. Orang ada yang tetap merokok, ada yang artinya ya hukumnya belum ada yang berani. Jadi saya pengalaman dulu pernah ada dari mazhab mana itu memang betul-betul keras larangan merokok. Betul yang rokok ilegal, rokok legal semuanya nggak bagus. Ya, tapi dari sisi kalau rokok legal itu bagus dari sisi pemerintah ya. Sebetulnya rokok legal itu kan bagusnya dari sisi itu penerimaan negara yang betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah kita, Mbak. Yang seperti saya sampaikan tadi, nilai hasil penerimaan negara yang dihasilkan dari cukai hasil tembakau itu bukan sedikit angkanya. 2025 itu 220 triliun. Dan tahun-tahun sebelumnya tuh kisaran kita kenaikannya hampir rata dari 215 dari dulu diawali zaman saya masih tahun 90 sebelum 2000 itu paling sekitar 150 sekitar ya. Di nilai cukai kita ini kan sebetulnya sekarang sudah sangat lumayan besar lah ya. Walaupun belum maksimal, Mbak. Di undang-undang kita itu cukai kita itu maksimal 57%. Saat ini cukai kita baru di angka 52 di luar pajak rokok dan PPN. Nah, akhirnya itulah yang menimbulkan harga rokok legal menjadi mahal menurut para pembeli. Tapi secara ini seharusnya patut banggalah masyarakat yang saat ini sudah mau atau ini ya kan demi mengisi ini kantong pemerintah sih sebetulnya. Karena memang itu pun nanti akan kembali semua dari penerimaan negara yang sudah dikumpulkan kan akan kembali semuanya ke masyarakat juga. Baik. Jadi kalau dibilang bahaya tadi, rokok ilegal yang sudah pasti bahaya itu tadi kita tidak bisa menjamin kadar dan kualitas bahan baku yang dipakai. Kadang-kadang mohon maaf, Mbak, ini sekarang kalau yang ilegal dia bisa juga nih ditambahin tembakau yang tadi takutnya mengandung tembakau yang kayak gorila atau apa itu kan itu yang sangat, kalau sudah yang legal sudah pasti kan terkontrol oleh pemerintah. Itu yang menjadi agak sedikit lebih tidak berbahaya kalau merokok yang legal gitu. Pak Khairuddin di Viradesa, terima kasih sudah bergabung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini yang Tingwe nih Pak ya, dari Pak Yusuf di Buaran, kemudian Pak Agus Soro di Karangjompo. Jadi pertanyaannya untuk rokok kretek yang dilinting sendiri itu sepengetahuan saya tidak kena cukai. Kalau yang dijual di toko-toko itu kena cukai atau tidak, Pak? Dan syarat untuk bisa dikenai cukai seperti apa? Ini Pak Agus Soro juga menyampaikan pertanyaan yang sama, Tingwe gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Tri. Jadi masyarakat memang sekarang kan banyak ya yang punya pilihan untuk beralih, karena Tingwe itu kan lebih murah, endingnya lebih murah, karena tembakau iris itu termasuk salah satu produk hasil tembakau yang cukainya paling rendah. Jadi di hasil tembakau ada yang tidak dipungut cukai. Salah satunya adalah tembakau iris yang tidak dijual untuk penjualan dikemas untuk penjualan eceran, Mbak. Tapi kalau masyarakat yang membeli tembakau yang sudah ada kemasannya, sudah ada etiketnya, itu termasuk yang sudah bayar cukai juga, Mbak. Jadi penjual tisnya itu dia sudah membayar cukai. Jadi tapi kalau pembelinya yaitu belinya cuman jumbo, apa gitu yang tanpa dijual eceran, itu termasuk kategori yang tidak bayar cukai, tapi selama tidak dicampuri dengan saus dan lain-lain, Mbak. Itu salah satu yang mengakibatkan dia wajib cukai. Tapi kalau sudah dibeli oleh masyarakat yang sudah dalam kemasan, itu dia sudah bayar cukai dari cukai atas tembakau irisnya. Nah, setelah masyarakat membeli tembakau iris kan mereka akan melakukan kegiatan melinting sendiri. Nah, selama untuk dikonsumsi sendiri juga tidak bayar cukai lagi.
Tapi kalau nanti masyarakat beli tembakau yang itu terus dilinting terus sendiri, dijual lagi dengan ada kemasan yang baku atau misalnya dalam satu kemasan 10 batang dijual terus ada label, itu kena cukai nanti. Nah itu termasuk yang ini. Nah selama ini memang saya sudah beberapa daerah, kalau saya kegiatannya saya suka melihat juga memang banyak warung-warung toko-toko yang sudah menjual itu, termasuk tembakonya, tembakau dan alat-alat ya, termasuk yang alat yang sederhana yang buat melinting. Kalau melinting pakai tangan agak sulit ya. Mereka buat ada alat yang sekotak itu sehingga menghasilkan ya. Tak selama untuk dikonsumsi sendiri nggak masalah. Iya. Itu menjawab pertanyaan Pak Agus Soro dan juga Pak Yusuf di Buaran. Kemudian Mas Adam Anggoro di Doro. Pagi-pagi sarapan roti, pakai selai dikasih kismis. Pertanyaan untuk ibuku Bu Balkis, Bu Wakil Wali Kota. Apakah cukai rokok juga termasuk penyumbang anggaran belanja daerah, Ibu? Silakan. Mas siapa? Dari Mas Adam Anggoro di Doro, Ibu. Ya Mas Adam, selamat pagi. Menarik sekali perhatiannya terhadap dana cukai ini. Pastinya dana cukai ini menjadi bagian dari penerimaan pendapatan negara dan pemerintah daerah yang dipungut tadi dari rokok-rokok legal. Kemudian untuk peruntukan dana cukai ini diberikan kepada daerah, dialokasikan namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Biasanya beredar namanya DBHCHT ya, diberikan itu kepada pemerintah daerah. Nah, buat apa sih peruntukannya? Nah, pemanfaatannya itu untuk beberapa hal. Yang pertama, pastinya karena rokok ini berdampak secara kesehatan, maka untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk pelayanan penanganan kesehatan dikhususkan juga, tapi secara umum semua penyakit, tetapi ada memberikan perhatian khusus kepada penanganan penyakit akibat rokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif. Kemudian juga ini mendukung juga untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memperhatikan terutama para pekerja di sektor tembakau. Mereka juga terdampak untuk masalah kesehatan dan kesejahteraan. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk melakukan gempur rokok ilegal ini, maka dana cukai juga dipakai untuk membantu penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dan tadi juga sudah disampaikan untuk melakukan sosialisasi mengenai ketentuan cukai dan dampak konsumsi rokok. Tentu sosialisasi ini membutuhkan biaya ya. Dan terakhir pastinya dana cukai ini juga dipakai untuk kembali lagi kepada masyarakat ya. Tidak dipakai oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah, tetapi dikembalikan secara utuh kepada masyarakat untuk mendukung program-program lain sesuai dengan program-program yang ada di pemerintah, serta pastinya penguatan ekonomi daerah. Seperti itu gambarannya. Ya, itu Mas Adam Anggoro di Doro ya. Kemudian Mbak Tia di Banyurip. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Saya mau tanya, sebenarnya bahan baku antara rokok ilegal dan rokok legal itu sama atau tidak, Pak? Kok bahayanya besar yang ilegal? Ini sebenarnya tadi sudah di-spill. Iya, sudah di-spill ya. Lebih ke kadar yang tertera mungkin gitu ya, Pak ya? Nikotinnya ditulis di sana sekian persen, tapi ternyata lebih atau seperti apa kan kita tidak tahu ya. Mbak Tia, terima kasih. Kemudian Bertani Official, mungkin kita semua sudah banyak yang tahu sekarang banyak warung ini menjual rokok tanpa cukai. Ini kira-kira bagaimana Bapak penindakannya? Monggo Pak Aflan. Ya, terima kasih Mbak Tri, buat teman-teman di lupa tadi yang ini dari yang di YouTube Pak, Bertani Official. Bertani Official ya, terima kasih atas betul, ini memang terus terang tidak hanya di Pekalongan Mbak ya. Warung-warung yang seperti itu, kalau saya bilang warung 24 jam lah saya nyebutnya. Lebih ini. Memang teman-teman dari unit Kalkum ya, khususnya kalau di
Pemda itu kan ada Pemda itu ada Satpol PP itu ada kegiatan namanya PI, Mbak. Iya. Pengumpulan informasi. Memang kami juga sempat berkoordinasi dengan teman-teman Satpol itu dalam kegiatan PI juga sekaligus memberikan edukasi buat para warung-warung itu dan juga menanyakan apakah ini, yaitu salah satu media informasi juga yang dipakai oleh teman-teman Kominfo di Gakum itu, sekaligus mengingatkan ke teman-teman warung-warung yang 24 jam itu untuk tidak menjual. Jadi pada saat itu sekaligus awal ya, sosialisasi awal. Kalau dia misalnya ditanya pada saat PI itu apakah menjual atau tidak, pada saat dia menjual otomatis ya saat ini masih belum langsung represif ya. Iya. Dan karena terus terang arah dari penegakan kita kan sebetulnya kalau bisa yang sudah masif. Tapi kalau misalnya sudah kita ingatkan atau kita sudah sampaikan informasi itu dan ternyata mereka tidak patuh, ya maka pasti akan diambil tindakan oleh teman-teman unit Gakumnya, Mbak. Okay. Biasa aja melalui operasi bersama antara Satpol PP, HPH, Bea Cukai juga. Jadi itu sudah rutin. Tiap Pemkot itu sudah punya rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan operasi bersama itu. Okay. Ya Baik. mungkin itu yang bisa diinikan buat. Iya. Oke, kemudian Pak Mahfud Ramadan di Comal. Assalamualaikum pagi Mbak Tri dan narasumber yang terhormat. Pingin nanya, selain sosialisasi, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan peredaran rokok ilegal, paling tidak untuk efek jera? Kemudian kedua, dari mana peredaran rokok ilegal? Dari dalam kota ataukah luar kota? Kemudian yang ketiga, saya bukan perokok Pak. Semalam saya kebetulan beli rokok untuk acara tahlil di rumah. Sebut saja mereknya A, harganya 10.000. Saya nggak tahu tuh itu ilegal atau legal. Orang awam kan nggak tahu ada cukainya atau tidak. Nah, bagaimana cara tahu itu ada cukainya atau tidak? Terima kasih. Silakan Pak Afla lagi. Iya Mbak, ini pertanyaannya nyambung nih ya. Saya ceritakan semuanya. Yang tadi mungkin dari ini dulu, yang mau tahlilan nih. Karena biasanya kalau tahlilan nih ada wajib saya, ya Pak ya kayaknya. Saya sama Pak Arif. Saya kalau ngundang acara mau tahlil atau apa itu pasti nyediain rokok tuh, yang taruh di gelas tuh. Iya betul Pak. Iya. Nah ini tadi bilang harganya 10.000. Karena sekarang tuh rokok legal yang harganya di bawah yang 10 ribuan tuh sudah ada juga, Mbak. Oke, ya, baik. Jadi kan jadi rokok legal itu kan tidak hanya pabrik rokok besar itu saja. Iya. Karena pabrik rokok kita itu juga banyak pabrik rokok kecil ya, yang golongan 3 itu yang produksinya masih ini kan harganya masih murah, Mbak. Dan mereka juga rata-rata pakai tenaga manusia atau yang rokok-rokok kretek itu, yang sigaret kretek tangan itu kan masih bisa dijangkau lah oleh masyarakat. Jadi kalau kita mau bikin acara-acara itu, kalau kita beli rokok yang legal tapi murah masih ada sebetulnya. Nah tadi kalau dia bingung, pendengar itu bingung rokoknya legal atau tidak, pastikan rokok legal atau tidak kan tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ada pita cukainya tidak? Kalau memang ada pita cukainya, ya sudah, berarti anggap saja berarti dia sudah bayar cukai. Tapi kalau harganya murah misalnya, kira-kira rokok itu sering ada iklannya di jalan atau apa tidak misalnya? Pernah lihat nggak baliho ada rokok merek ini begitu? Kalau misalnya tidak pernah, ya itu patut kita sanksikan itu ke aslian kelegalannya. Nah, kemudian misalnya rokoknya tadi murah ya, kalau rokok murah itu kan ada nggak rokok-rokok yang sejenis itu harganya sekitar itu yang kan pengusaha rokok itu akan bersaing menawarkan harga yang semurah mungkin dengan perhitungan ongkos produksi, terus kemudian bayar pajak dan cukai dan pajak rokok dan PPN-nya. Ya mereka mungkin dengan harga seperti itu masih bisa masuk, ada juga. Nah itu jadi intinya sebetulnya kuncinya kita harus bisa, masyarakat itu kan harus bisa mengenali
legal tidak legal itu dari adanya pita cukai atau tidak, terus kemudian pita cukainya benar atau tidak, kan seperti itu. Nah kalau memang tadi salah satu ciri di rokok-rokok yang ilegal itu biasanya rokok itu kadang-kadang mirip-mirip dengan rokok yang legal. Mereknya tadi contohnya mirip gitu A gitu kan. Nah kalau yang saya sampaikan di awal tadi kan mayoritas rokok ilegal kita adalah polos, Mbak. Makanya kalau ya mungkin kita ngambil simbolnya saja lah. Kalau ada pita cukainya ya bismillah aja lah, kita yakin itu yang legal gitu. Yang lainnya tadi itu yang dari dalam atau luar kota, Pak? Kalau saja perempuan di Kota Pekalongan mungkin gitu. Daerah kita ini kan daerah perlintasan ya, Mbak ya. Iya. Jadi hampir mayoritas hasil tegahan atau tangkapan baik teman-teman satpol maupun dengan APH maupun percadangan bea cukai itu hampir rata-rata ada perlintasan. Jadi kalau produk kita terus terang untuk di wilayah Pekalongan, Batang sampai ke Berbesana itu belum pernah ketemu nih pabriknya. Belum pernah ada. Mudah-mudahan tidak ada. Siap. Jadi artinya dengan pemerintah Kota Pekalongan ini masif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, ya masyarakat akan ini, dan rata-rata ya mudah-mudahan memang betul itu bukan produk di daerah kita. Iya. Oke, baik. Efek jera, Pak. Nah, kalau efek jera terus terang undang-undang cukai kita lumayan besar, Mbak. Baik. Lumayan besar dan lumayan berat lah ya. Jadi kalau efek undang-undang kita kan sudah mengatur untuk pelanggaran bagi para penjual maupun pengedar maupun pembuat rokok-rokok ilegal itu. Kalau rokok polos itu kena kalau kita mengedarkan rokok polos itu sanksinya pidananya itu 1 sampai 5 tahun, Mbak. Dendanya 2 sampai 10 kali nilai cukai. Dan rokok serta alat-alat atau sarana yang dipakai. Misalnya nih, mereka membawa rokok pakai mobil. Kita jangan pilih mobil yang jelek-jelek ya, Bu Wakil ya. Misalnya mereka membawa pakai mobil Innova Ribbon, Mbak. Dalam mobil Innova Ribbon itu isinya misalnya 2-3 karton rokok ilegal. Baik. Itu termasuk mobilnya kita sita, Mbak. Iya, karena itu sebagai barang bukti yang alat angkut yang dipakai untuk membantu tindak pidana kejahatan. Jadi kalau Mbak Tri sekali-sekali main ke kantor Tegal, Mbak. Di kantor Tegal ada mobil mobil-mobil yang dulu dipakai oleh para yang dipakai untuk mengangkut rokok legal itu. Baik. Jadi selain denda, pidana, termasuk alat yang mengangkutnya juga kita sita. Itu. Nah, ya, sebenarnya efek jera itu sudah sangat ya, Pak ya. Baik, Pak Mahfud Ramadan, terima kasih. Dan ternyata masih ada beberapa pertanyaan lain. Saya simpan dulu ya, Pak ya. Kita jeda kembali dan pastikan untuk Anda tetap stay tune di Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15%
keren dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Sesi terakhir kebersamaan kita untuk live talk show pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Satu pertanyaan terakhir dari kawan-kawan pendengar untuk pagi hari ini, Mas Hamtaro di Tirto. Izin bertanya Bapak Ibu, di masyarakat ada yang beranggapan bahwa mereka pilih rokok ilegal karena harganya lebih murah sehingga dianggap lebih terjangkau. Bahkan ada juga yang ngerasa enggan beli rokok legal karena kurang percaya bahwa penerimaan dari cukai benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seperti apa Bea Cukai menanggapi pandangan seperti ini dan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar lebih paham pentingnya membeli rokok legal? Monggo Bapak. Iya, mungkin kalau yang pertanyaan pertama sudah pernah kita sampaikan juga tadi bahwa itu pilihan juga sebetulnya membeli. Karena yang rokok legal dan ilegal itu mungkin pertimbangan masyarakat untuk membeli misalnya daya beli masyarakat memang menurun ya akhirnya, apalagi dengan kenaikan rokok dan lain-lain. Tapi kembali lagi tadi sudah berkali-kali juga disampaikan, jaminan keaslian rokok legal dan ilegal itu kan beda ya. Kalau kita beli barang KW kan beda dengan barang yang ori, Mbak. Oh ya. Ya, jadi monggo pilihan masyarakat mau beli yang KW atau ori. Tentunya dengan tadi dalam tanda kutip kerugian akan diderita kalau kita membeli barang KW. Kalau contoh beli barang KW itu sebentar lah ya rusak ya. Kalau rokok ilegal diisap dengan rokok yang KW itu diisap ya resiko lebih tinggi juga, kemungkinan bisa Nah, mungkin itu tambahannya seperti itu yang di awal tuh. Kalau untuk yang tadi, yang pertanyaan bea cukai. Nah, ini diluruskan lah Mbak Tri ya, kita harus meluruskan. Bea cukai itu semenjak seluruh dulu nih, kalau cerita dulu kan masih bea cukai itu masih terima pembayaran secara tunai di kantor Mbak dulu. Ya, akhirnya itu tadi masyarakat bea cukai dulu ya seperti itu. Nah, bea cukai semenjak seluruh pungutannya negara yang dipungut dari masyarakat maupun dari stakeholder kita itu sudah tidak lagi berhubungan dengan uang lagi dengan bea cukai. Seluruh pungutan ya tentunya tadi
ada pertanyaan juga pasti itu selalu apa cipiranya ini harus setor enggak lah. Bea Cukai sudah dari semenjak Bea Cukai mereformasi diri. Iya. Kami juga berani meyakinkan lah untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa tidak ada yang namanya pungutan itu larinya ke Bea Cukai, tapi larinya ke kas negara semua, Mbak. Iya, jadi contoh yang misalnya ini kan kadang ada yang bilang, wah ini rokoknya dijual lagi oleh Bea Cukai. Tidak. Jadi seluruh hasil tangkapan yang ada di tentunya untuk hari ini yang kita bahas rokok ilegal, seluruh barang bukti hasil penindakan rokok ilegal itu tidak ada yang bocor satu bungkus pun lah, satu batang pun mungkin nggak ada yang bocor ke. Saya merokok ya Mbak Tri, tapi saya nggak pernah tuh meminta hasil tangkapan rokok ilegal, Mbak. Saya bisa aja misalnya kan tinggal minta sama teman-teman ya. Saya daripada saya beli rokok, saya minta aja. Jadi kalau tadi Pak ini menanyakan, saya pribadi sebagai Bea Cukai sendiri sudah tidak bukan dulu pernah tidak, tapi tidak pernah ada lah petugas kita yang misalnya wah ini teman sendiri kasih nih rokok tangkapan. Nah jadi itu meyakinkan ke masyarakat juga, karena kita sudah sekarang kan eranya keterbukaan ya, keterbukaan informasi. Jadi monggo silahkan di ini langsung saja, karena kita juga dalam kegiatan misalnya ada pemusnahan, ada apa itu selalu disampaikan. Sudah lebih transparan. Betul, Mbak. Oke, baik. Iya. Keterbatasan waktu tidak hanya terbatas Pak ya, sudah lebih ini ternyata padahal Ibu, waduh banyak sekali kegiatan yang harus diikuti untuk pagi hari ini. Mungkin terakhir sebagai closing statement gitu ya, Pak Arief, Bu Balkis dan juga Pak Afla, ada pesan untuk bisa disampaikan ke masyarakat berkaitan dengan pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Monggo Ibu. Mbak Arief, silakan Pak Arief. Iya. Terima kasih Mbak Tri. Closing statementnya bahwa merokok itu memang hak pribadi. Siap. Tapi untuk hal positif negatif juga bisa dipertimbangkan. Makanya saat ini berarti kita harus berani ngomong untuk rokok ilegal itu no rokok ilegal. Murah tapi berbahaya. Kemudian satu lagi Mbak, kalau memang ada masyarakat yang melihat aktivitas yang mencurigakan terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, monggo bisa lapor ke ini saluran lapor Ajib. Nomornya 0816644 003 kali, atau ke Satpol PP Kota Pekalongan 08511 77 30 771. Karena pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa bergerak sendiri untuk melaksanakan semua kegiatannya, termasuk dalam hal pemberantasan rokok ilegal ini, sehingga partisipasinya sangat diharapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, ke Pak Afla silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Tri. Untuk closing dari saya, mungkin saya akan merubah paradigma masyarakat yang selalu bertanya-tanya kenapa tidak pabriknya yang ditutup. Kalau saya punya paradigma begini, punya closing begini Mbak. Saya ingin mengajak masyarakat dari diri kita dulu. Mulailah dari diri kita dulu, khususnya bagi para perokok lah ya, para konsumen rokok. Mari kita tidak membeli rokok ilegal dari diri kita, keluarga kita. Tentunya nanti lingkungan terdekat kita ajak untuk tidak membeli rokok ilegal. Dengan kita tidak membeli, dari diri kita tidak membeli rokok ilegal itu, maka akan tidak laku rokok ilegal yang dijual di warung-warung itu. Dengan warung-warung itu tidak bisa menjual, otomatis pabriknya juga tidak akan mensuplai lagi rokoknya. Dengan seperti itu dan rantainya akan nyambung sampai ke produsennya, otomatis dia akan bangkrut dengan sendirinya, Mbak. Nah, tentunya dengan rokok yang ilegal tidak laku, harapannya yang akan berbisnis usaha rokok akan mengurus proses yang legalnya dan akhirnya akan masuk menjadi penerimaan cukai kita.
Itu mungkin Mbak Tri closing saya. Mungkin ada kami juga punya kontak center yang bisa disampaikan buat masyarakat apabila melihat ada kegiatan produksi maupun penjualan rokok ilegal, ya di 0811 288 521. Oke. Itu ya 081128885521. Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Afla. Ibu silakan Bu. Ya, untuk closing statement di pagi hari ini saya punya 2 persembahan untuk para pendengar Radio Kota Batik yang setia. Luar biasa hari ini. Yang pertama ini sebuah kalimat yang saya sampaikan untuk seluruh pemirsa. Mari mulai hari ini kita bareng-bareng mari gempur rokok ilegal. Saatnya berani berkata tidak untuk rokok ilegal. Nah, dari tadi kita kayaknya udah serius-serius terus ya Mbak. Oke. Saya ingin mempersembahkan 2 buah pantun khusus untuk para pemirsa Radio Kota Batik. Yang pertama, burung pipit terbang ke awan. Cakep ya. Hinggap sebentar di pohon kelapa. Ajib. Rokok ilegal jangan dibiarkan, merugikan negara dan sesama. Ajib. Oke. Satu lagi nih untuk Pak Alfa karena dari Tegal nih. Jalan-jalan ke kota Tegal. Ajib. Cakep. Pulangnya membawa buah mangga. Artinya mari kita gempur rokok ilegal demi Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Balkis, Pak Arif dan juga Pak Afla sudah hadir pagi hari ini di studio Radio Kota Batik, dan semoga saja informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pendengar semua. Dan satu hal yang saya juga bisa sampaikan bahwa mulai hari ini say no to rokok ilegal gitu ya. Matur nuwun sekali lagi Bapak Ibu, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Baik, itu tadi obrolan kita untuk pagi hari ini, dan terima kasih banyak untuk atensi kebersamaannya. Tetap stay tune bersama Tri Handayani di Halo Kota Batik. Yang tertinggal hanya gambarmu di meja